perkenalkan nama saya Julianta Francisca, nomor NPM saya 2109100077. Saya berasal dari kelas C, Prodi PGSD, dan nama guru pembimbing saya Dian Wulansari HS, SPD, MPD. Di sini kita akan membahas tentang teori kehidupan, di mana kita akan membahas tentang ciri-ciri, asal mula, dan organisasi kehidupan. Yang pertama kita masuk pada teori abiogenesis. Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani kuno, mengajukan sebuah teori mengenai asal-usul kehidupan yang disebut abiogenesis. Teori ini dicetuskan pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul karena spontan, sehingga muncul disebut generatio spontan. Misalnya cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air, dan belatung yang muncul dari daging busuk. Yang kedua kita masuk pada teori biogenesis. Para ilmuwan tidak percaya begitu saja terhadap teori tanpa pembuktian yang sifatnya ilmiah. Maka itu, beberapa ilmuwan berusaha membuktikan kebenaran teori abiogenesis yang sudah lama bertahan. Para ahli-ahli yang sudah mengemukakan pendapatnya yaitu para ahli yang bernama Francesco Redi pada tahun 1688. Hasil dari percobaan tersebut menghasilkan sebuah pernyataan dari Redi bahwa jika lalat dicegah untuk tidak meletakkan telurnya pada daging, maka makhluk hidup atau belatung tidak akan muncul dari daging tersebut. Jadi menurut Redi, makhluk hidup itu berasal dari telur. Ilmuwan selanjutnya itu ya Lazzaro Spallanzani pada tahun 1750. Melalui percobaannya, Spallanzani menyatakan apabila kaldu dididihkan dan kemudian ditutup rapat, tidak akan terjadi pembusukan sehingga tidak akan dijumpai makhluk hidup. Ahli ketiga yaitu Louis Pasteur pada tahun 1688. Louis Pasteur akhirnya mengambil kesimpulan bahwa adanya kehidupan berasal dari kehidupan lain yang menghasilkan teori. Teori selanjutnya itu teori evolusi kimia atau neo-abiogenesis. Harold Urey dan muridnya Stanley Miller pada tahun 1953 membuktikan hipotesis Oparin-Hen and Halden dengan membuat percobaan yang meniru atmosfer bumi primitif dengan mencampurkan gas-gas seperti metana, amonia, uap air, dan hidrogen. Miller percaya bahwa pembentukan senyawa kompleks penyusun makhluk hidup tidaklah mudah dan memerlukan jutaan tahun lamanya untuk terjadi evolusi kimia, hingga terbentuk makhluk hidup sederhana. Jadi terbentuknya makhluk hidup tidak semudah yang dianut abiogenesis atau generatio spontane. Yang selanjutnya kita masuk pada teori pansperma. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis dan mengemukakan bahwa benih kehidupan sudah ada tersebar di seluruh jagat raya. Benih kehidupan tersebut berkembang di mana saja yang lingkungannya memungkinkan. Jadi, asal mula kehidupan menurut teori ini bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa. Teori selanjutnya yaitu teori pencipta. Teori pencipta yang bersumber dari agama yang sebenarnya tidak akan dibuktikan secara almiah karena teori tersebut datang dari Tuhan yang diyakini oleh keimanan dan bukan hasil pemikiran manusia. Kita masuk pada ciri-ciri makhluk hidup. Disadari atau tidak, kita telah mampu mengelompokkan makhluk hidup dan makhluk tak hidup, misalnya manusia, ikan, kadal, gajah, burung, pohon rambutan, dan bunga mawar dikelompokkan dalam makhluk hidup. Sementara itu batu air, tanah, benda-benda buatan manusia seperti meja, kursi, dan lemari dikelompokkan dalam makhluk tak hidup. Ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Makhluk hidup itu melakukan pernapasan. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup berkembang biak. Sedangkan yang dimaksud dengan makhluk tak hidup itu tidak perlu makan dan tidak dapat berkembang dan bertumbuh. Kita masuk pada organisasi kehidupan. Makhluk hidup dibentuk oleh sel, yaitu ada dibangun oleh satu sel atau uniselular. Misalnya bakteri, atau dapat berubah kumpulan sel atau multiselular.
misalnya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Dalam sel berlangsung semua kegiatan kehidupan seperti respirasi, ekskresi, transportasi, dan sintesis. Pendek kata, sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Yang kedua, kita masuk pada sel. Sel merupakan unit struktural fungsional terkecil pada makhluk hidup. Selanjutnya kita masuk pada jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama membentuk organ. Yang berikutnya organ. Organ dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugas tertentu. Organ-organ yang dimiliki tumbuhan berbeda dengan yang dimiliki hewan atau manusia. Yang selanjutnya yaitu sistem organ. Organ tubuh hidup, makhluk hidup tidak bekerja sendiri, tetapi saling bergantung dan saling berpengaruh dengan organ lainnya. Berikut penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan.